Kisah asal mula sumur Zam-Zam. Kisah ini menceritakan tentang asal mula sumur Zam-Zam yang sumber airnya ditemukan di sebelah tenggara Ka'bah. Di balik kisah ini terdapat perjuangan seorang ibu demi mendapatkan rezeki bagi putranya yang sedang kehausan. Ketika Ismail kecil masih dalam persusuan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berangkat dari Palestina menuju Mekah yang kala itu masih berupa padang pasir tandus, sepi, gersang, dan udaranya panas. Setelah menurunkan barang bawaannya, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya. Bunda Hajar yang melihat gelagat kepergian suaminya langsung meletakkan Ismail kecil di atas alas tidur yang telah disiapkan. Bunda Hajar setengah berlari mengejar Nabi Ibrahim. Ia berhasil memegang ujung baju suaminya sambil mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. "Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Setega itukah engkau meninggalkan kami di lembah tandus yang tidak ada satupun manusia dan makanan yang bisa kami makan, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memberikan jawaban kepada istrinya. Melihat respon diam dari suaminya, Bunda Hajar akhirnya sadar dengan alasan kepergian Nabi Ibrahim. Apakah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawab Nabi Ibrahim. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Bunda Hajar tidak marah, melainkan merasa lega dan ikhlas. Kalau ini memang perintahnya, maka Allah tidak akan menelantarkan aku dan Ismail. Pergilah wahai suamiku, laksanakanlah perintahnya. Di dalam lubuk hati Nabi Ibrahim, sebenarnya berat untuk meninggalkan istri dan putra mereka yang masih kecil. Namun, beliau harus mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak tujuannya agar lembah tandus yang mereka tempati akan menjadi tempat yang makmur. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Bunda Hajar menyusui Ismail kecil seperti biasa. Di hari berikutnya, mereka mulai kehabisan bahan makanan. Dilihatnya wajah Ismail kecil yang mulai menangis karena kehausan. Namun, ASI Bunda Hajar tak kunjung keluar. Ismail kecil pun mulai menangis. Bunda Hajar berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah sekitar. Namun yang dilihatnya hanyalah perbukitan. Pandangannya kembali ke arah putranya yang sedang menangis. Kedua tangan dan kaki Ismail kecil terus bergerak, membuat Bunda Hajar semakin tidak tega. Tiba-tiba, Bunda Hajar melihat oase di balik bukit Sofa yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka bermukim. Ia bertekad kuat dalam hati, "Demi putraku, aku harus bergerak naik ke atas bukit untuk mendapatkan air." Ketika sampai di atas bukit Sofa, ternyata yang dilihatnya hanyalah fata morgana. Tiba-tiba, pandangan Bunda Hajar tertuju ke arah Bukit Marwah. Ia pun menyemangati dirinya sendiri. Sepertinya
ada oase di balik bukit itu. Aku harus segera turun dari bukit ini. Sambil berlari-lari kecil, Bunda Hajar turun dan naik ke atas bukit Marwah. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada oase. Tanpa sedikit pun mengeluh, Bunda Hajar kembali turun dan naik ke Bukit Sofa karena melihat ada oase di sana. Aktivitas ini dilakukan Bunda Hajar sebanyak 7 kali, bolak-balik mulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sementara itu, Ismail kecil terus bergerak-gerak sembari menghentak-hentakan kedua kakinya ke tanah. Saat Bunda Hajar berada di atas Bukit Marwah, di putaran ke-7, suara tangis Ismail semakin kencang karena kehausan. Tiba-tiba keluar air dari hentakan kaki Ismail kecil. Bunda Hajar yang melihat ada pancaran air muncul di dekat putranya, bergegas menghampirinya. Bunda Hajar takjub dengan air yang melimpah di hadapannya. Ia terus berkata, "Zam, Zam, kumpul, jangan berhenti, kumpul, jangan berhenti." Kata Zam-Zam artinya banyak atau melimpah ruah. Sejak saat itu, air yang muncul dari hentakan kaki Ismail kecil disebut Zam-Zam. Sumber air yang melimpah ini kemudian menjadi sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Setelah peristiwa ini, orang-orang dari kabilah Jurhum melihat sekelompok burung sedang berputar-putar di atas lembah Mekah. Mereka berpikir bahwa itu adalah pertanda ada air di sana. Ternyata benar. Mereka lalu turun ke lembah Mekah dan meminta izin kepada Bunda Hajar untuk menikmati air Zam-Zam. Kalian boleh mengambil air sebanyak yang kalian butuh. Namun, kalian tidak bisa memilikinya karena air ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Bunda Hajar yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah diabadikan menjadi salah satu rukun haji yang dikenal dengan istilah sa'i. Arti kata Sofa adalah jernih atau suci, diibaratkan seperti Bunda Hajar yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Sedangkan Marwah diartikan sebagai harapan yang kuat yang ingin diraih. Demikianlah kisah di balik asal mula sumur Zam-Zam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan menyerah meskipun dalam situasi sulit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang